Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan membawakan presentasi sekaligus laporan terkait dengan membuat model 3 dimensi dari data gambar menggunakan perangkat lunak smartphone dan juga perangkat lunak Agisoft Metashape. Untuk itu izin kepada yang terhormat Bapak Ihsan selaku dosen pengampu mata kuliah pemodelan 3 dimensi. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yakni ada Amara Indrani Tambunan, ada Muhammad Rafi Waluddin Jamil, dan juga ada Siti Rahma Septiani. Selanjutnya, Pemodelan 3 dimensi merupakan teknik untuk merepresentasikan objek nyata ke dalam bentuk digital. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode pemodelan 3D dari data gambar. Metode ini banyak dimanfaatkan karena mampu menghasilkan model 3D secara relatif cepat dan efisien tanpa memerlukan alat pemindaian khusus. Pada praktikum ini, dilakukan pembuatan model 3D menggunakan foto objek boneka anjing husky mini yang diambil dengan dua perangkat kamera berbeda, yaitu Redmi Note 12 Pro 5G dan iPhone 13, untuk melihat pengaruh kualitas kamera terhadap hasil model 3D. Identitas model objek pada praktikum kali ini adalah boneka anjing husky mini dengan ukuran lebar sekitar 14,5 cm dan tinggi 20 cm. Untuk warna utamanya adalah krem putih kekuningan pada bagian wajah, kaki, dan sebagian tubuh, dan hitam keabu-abuan pada bagian punggung dan sisi tubuh menyerupai pola anjing husky. Untuk detail warna pada hidung dan tepi telinga berwarna hitam dan mata berwarna biru. Untuk tekstur, yaitu adalah bulu halus, lembut, dan tampak fluffy atau mengembang. Struktur boneka padat namun tetap empuk. Alasan pemilihan objek adalah kombinasi bentuk, warna, dan tekstur membuat boneka ini terlihat cukup realistis sehingga menarik dijadikan objek dalam proses pemodelan 3 dimensi. selanjutnya ada pengaturan kamera. Untuk perangkat Android, Redmi Note 12 Pro 5G menggunakan resolusi kamera sebesar 50 megapiksel dengan aperture auto, ISO di angka 100, EIV-nya di angka 0, lalu fokus menyesuaikan jarak pengambilan gambar. Kemudian untuk shutter speed dan white balance itu di auto, dan untuk aspek rasio dari gambar sendiri itu 4:3. Untuk format gambar yang dihasilkan itu adalah JPG dengan total jumlah gambar yang diambil itu ada sekitar 89 gambar. Untuk pengaturan kamera iPhone 13, yakni resolusi kameranya 12 megapiksel, aperture-nya f/1,6, ISO-nya auto, EV-nya 0,0, fokusnya menggunakan fokus AE atau AF lock, shutter speed-nya auto, white balance auto, aspek rasio 4:3, format gambar HEIC atau JPG, jumlah gambar 174. Untuk analisis model yang dihasilkan oleh kamera Redmi, jumlah faces atau mesh mencapai sekitar 972.000 segitiga. Jumlah ini menunjukkan bahwa model memiliki tingkat detail permukaan yang cukup tinggi. Kemudian, jumlah vertis atau titik koordinatnya sekitar 487.000 yang membentuk struktur mesh pada model. Tekstur yang dihasilkan juga cukup realistis dengan resolusi 8192 x 8192, sehingga warna dan detail permukaan terlihat jelas. Selain itu, jumlah titik analisis mencapai lebih dari 8 juta titik, yang menunjukkan data yang diolah cukup padat. Nilai presisi koordinat sekitar 0,0143 meter, sehingga tingkat akurasi spasialnya cukup baik untuk analisis linier. Namun terdapat beberapa keterbatasan seperti permukaan yang hanya terbentuk pada bagian tertentu, serta adanya interpolasi tekstur yang dapat menimbulkan sedikit bias jika data mentah tidak konsisten. Pada model yang dihasilkan oleh Apple, jumlah faces atau mesh mencapai sekitar 11,3 juta segitiga.
Jumlah ini menunjukkan bahwa model memiliki tingkat detail permukaan yang sangat tinggi sehingga bentuk objek dapat direpresentasikan dengan cukup halus. Kemudian, jumlah vertis atau titik koordinatnya sekitar 5,6 juta titik, yang membentuk struktur mesh pada model. Tekstur yang digunakan juga beresolusi tinggi, yaitu 8192 kali 8192 pixel, sehingga warna dan detail permukaan objek terlihat lebih realistis. Selain itu, jumlah titik yang dihasilkan mencapai sekitar 10,4 juta titik, yang menunjukkan bahwa data hasil rekonstruksi cukup padat. Nilai presisi koordinat sekitar 0,0974 mm per pixel, sehingga tingkat akurasi spasialnya tergolong tinggi. Namun demikian, masih terdapat beberapa keterbatasan, seperti kemungkinan adanya celah pada beberapa bagian permukaan, yang kemudian Analisis visual pada Redmi menghasilkan model dengan beberapa kekurangan pada kualitas permukaan, seperti adanya geradagan atau permukaan yang kurang mulus. Selain itu, noise visual terlihat cukup tinggi, sehingga diperlukan proses filtering serta akuisisi data yang lebih ketat untuk memperbaiki hasil pemodelan. Meskipun demikian, warna yang dihasilkan relatif lebih konsisten dengan interpolasi warna yang cukup baik. Sedangkan pada model Apple menghasilkan model dengan kualitas bentuk yang cukup baik, namun masih terdapat beberapa kekurangan pada tampilan permukaannya. Pada beberapa bagian terlihat geradagan atau tekstur yang kurang mulus, sehingga permukaan model belum sepenuhnya rapi. Dari segi noise visual, hasilnya relatif lebih baik, tetapi tetap memerlukan perbaikan lebih lanjut. Selain itu, masih ditemukan noise warna seperti munculnya titik-titik putih dan warna lainnya pada permukaan model. Selanjutnya beralih ke CP panel perangkat Redmi. Di sini kami menggunakan checkpoint berjumlah 8 titik yang diikatkan pada sebuah kartu, lebih tepatnya KTP dan juga kartu-kartu yang memiliki ukuran sejajar dengan ukuran kurang lebih itu 0,856 cm. Didapatkan nilai RMS totalnya itu sekitar 0,479 mm. Lalu apabila digabung antara X dan Y-nya itu sekitar 0,403 mm. Sedangkan untuk analisis CP pada Apple, perangkat Apple, kami juga menggunakan 8 titik dengan kartu yang sama, kartu KTP. Namun untuk hasil dari error rata-ratanya itu berkisar di satuan meter, yang menunjukkan adanya distorsi atau penyimpangan terhadap geometri objek yang cukup besar, dengan total rata-ratanya itu sekitar 2,8173 meter. Ini menunjukkan perlu adanya pengolahan lebih ketat dan juga analisis DCP ataupun pemrosesan data yang lebih baik. Kemudian di sini ada kendala dan solusi. Salah satunya kendala yang dialami oleh kami saat melakukan pemrosesan, yakni adalah ada prosesnya yang berat. Mengingat ini merupakan proses rendering 3 dimensi, hal ini menyebabkan perangkat itu mengalami pemrosesan yang berat dan seringkali mengalami delay. Untuk itu, kami menggunakan perangkat itu seoptimal mungkin dengan cara untuk memaksimalkan sirkulasi udara dengan adanya kipas ataupun tidak berada pada permukaan yang cenderung empuk, lalu juga membersihkan sampah pada perangkat laptop ataupun PC yang akan digunakan, kemudian juga memfokuskan pada pengerjaan pada satu aplikasi saja, yakni mungkin apabila kita menggunakan Agisoft, kita hanya menggunakan Agisoft, dan juga perlu adanya kesabaran menunggu karena pemrosesan bisa berpuluh-puluh menit. Lalu juga ada foto yang kurang optimal, mengingat ini menggunakan perangkat smartphone dan tidak menggunakan perangkat seperti tripod dan lain-lainnya, maka sangat mungkin untuk si gambar itu mengalami kerusakan seperti fokus yang berbeda-beda ataupun memang adanya tidak inkonsistensi dari sebuah gambar. Hal ini akan menyebabkan proses dan juga interpretasi dari data atau alignment dari foto itu kurang maksimal. Maka dari itu perlu adanya konsisten foto dengan perangkat-perangkat tambahan seperti adanya tripod, dan juga perlu adanya kondisi di mana kita bisa mengatur secara manual atau melakukan fix pada sebuah pengaturan kamera agar kualitas dari gambar untuk close range fotogrametri ini terjaga. Untuk itu cukup sekian dari apa yang bisa kami sampaikan. Kami dari kelompok 9 mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.